Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Tinggal dalam Sukacita Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Kerajaan Allah kita adalah kerajaan yang penuh dengan sorak-sorai dan sukacita. Roma 14 ayat 17. Bapa surgawi kita mengadakan pesta besar-besaran setelah anak yang hilang kembali ke rumahnya. Kita bisa baca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Tuhan adalah Allah para malaikat yang bersukacita bila ada satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 10. Tuhan adalah Allah yang merayakan bersama kita dan bernyanyi bersama kita serta bersukacita di dalam kita. Sefanya 3 ayat 17. Pada akhir zaman ini Tuhan akan mengadakan pesta pernikahan untuk merayakan sukacitanya atas pemulihan total dari hubungannya dengan kita sebagai mempelai wanitanya. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 9. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan kita tidak ingin menyimpan sukacitanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi ingin memenuhi kita dengan sukacitanya hingga melimpah. Menjelang akhir perikop Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 17 yang telah kita pelajari sepanjang 1 minggu ini, Yesus berkata di ayat inti di atas bahwa inilah yang kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan supaya penuh sukacitamu. Rencana Tuhan adalah untuk memenuhi kita dengan kepenuhan sukacita yang hanya didasarkan pada Dia gantinya kepada keadaan yang selalu berubah di sekitar kita. Itulah sebabnya Galatia 5 ayat 22 mengatakan bahwa buah roh adalah sukacita. Sukacita yang dimaksudkan ini datangnya dari Roh Kudus yang berada dalam diri kita. Dalam hubungan dengan Tuhan kita mengalami sukacitanya yang berlimpah. Sebab itu marilah kita masuk dengan sepenuh hati kita ke dalam hati Tuhan mulai malam ini dan menemukan sumber sukacita yang Ia rindukan untuk membimbing kita masing-masing. Marilah menjadi orang percaya yang ditandai dengan sukacita Bapa surgawi kita daripada ketidakpuasan yang kita alami dari dunia ini. Nah, bagaimana sukacita Tuhan bisa ada di dalam kita seperti yang Ia bicarakan dalam ayat inti di atas? Dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Sebagai anak-anak Allah kita harus di atas segalanya bersukacita di dalam Bapa surgawi kita. Selalu ada sukacita yang ditemukan ketika prioritas tertinggi kita adalah Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 kita akan melihat bahwa Allah kita selalu mengubah apa yang dimaksudkan musuh untuk kejahatan bagi kehidupan kita justru menjadi kebaikan bila kita memahami, mengasihi atas segalanya. Nah, bila kita bersandar kepada Tuhan sebagai sumber kepuasan kita, gantinya pendapat manusia atau kesuksesan di dunia, maka kita akan memiliki landasan yang pasti untuk mengalami sukacita. Namun, ketika emosi kita akan berubah dengan pasang surut dunia, maka kegembiraan kita juga akan datang dan pergi seperti ombak. Tempatkan diri Anda di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan selalu karena Ia selalu layak untuk bersukacita. Dengan menempatkan Tuhan utama dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mengalami sukacita yang luas dan tak tergoyahkan. Biarkan Roh menghasilkan buah sukacita dan dalam kehidupan Anda. Percayalah hanya kepada Tuhan yang akan mewujudkan semua yang telah direncanakannya untuk Anda, sehingga Anda dapat menjalani hidup Anda di atas dasar kasih dan sukacitanya yang tak tergoyahkan mulai malam ini. Tuhan Yesus memberkati.